Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 anak, yaitu Siti Rokoyah NIM 38, Desta Kiliani NIM 59, Bilkis Faridah NIM 60, Galih Gumelar NIM 62. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai gerbang logika. Gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Gerbang logika dilakukan dengan aljabar boolean, maka gerbang logika sering juga disebut dengan rangkaian logika. Rangkaian logika sering kita temukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda ataupun transistor. Ada 7 macam gerbang logika yang diketahui. Apa sajakah macam-macam dari gerbang logika tersebut? Mari simak penjelasan berikutnya. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT biasanya juga disebut sebagai gerbang logika inverter, yang merupakan gerbang logika dengan satu sinyal masukan atau input dan satu sinyal keluaran atau output, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan keadaan sinyal masukan. Selanjutnya yaitu gambar simbol gerbang logika NOT, persamaan, dan tabel kebenarannya. Pada gambar tersebut, inputannya yaitu A dan outputnya yaitu Z. Persamaan pada gerbang logika NOT yaitu Z sama dengan NOT A. Pada tabel kebenaran, jika inputannya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Kemudian, jika inputannya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Baik, selanjutnya yaitu gerbang logika dasar N. Gerbang logika dasar N adalah gerbang logika yang mempunyai 2 atau lebih dari 2 sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Untuk gerbang N ini mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin tinggi atau high, maka semua sinyal masukan itu harus dalam keadaan tinggi juga. Nah, di sini sudah ada simbol dari gerbang logika N. Di sini ada input A dan input B, kemudian keluarannya yaitu output Y. Langsung saja ke tabel kebenaran. Tabel kebenarannya itu ada input A, input B, dan juga output Y. Jika input A 0, input B 0, maka keluarannya yaitu 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka keluarannya 0. Kemudian jika A-nya 1, B-nya 0, maka keluarannya juga 0. Nah, sedangkan untuk A-nya 1, B-nya 1 sama-sama tinggi, maka Y-nya itu juga tinggi, yaitu sama dengan 1. Kemudian persamaannya yaitu Y, persamaan dari gerbang logika N yaitu Y sama dengan A, B. Misal nih, A-nya itu kita ambil dari tabel kebenaran, A-nya itu 1, kemudian B-nya 0. Nah, itu dikalikan, jadinya Y itu sama dengan A kali B. A-nya tadi 1, B-nya 0, jadi A 1 kali 0 itu sama dengan 0. Nah, itu hasil dari Y-nya. Baik, selanjutnya yaitu gerbang logika dasar OR. Gerbang logika dasar OR mempunyai 2 atau lebih dari 2 sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Nah, sifatnya bila salah satu dari sinyal masukannya itu tinggi atau bernilai 1, maka sinyal keluarannya itu juga akan tinggi atau bernilai 1. Di sini ada simbol dari gerbang logika OR. Sama seperti gerbang logika N, akan tapi beda, ini agak merucut. Nah, di sini ada input A, input B, kemudian outputnya juga ada Y. Kemudian di sini ada tabel kebenaran gerbang logika OR dengan 2 masukan. Yang pertama input A, kedua input B, kemudian yang ketiga yaitu output Y. Nah, di sini jika input A-nya 0, B-nya 0, maka hasil dari Y-nya itu 0. Kemudian jika A-nya 0,
B-nya 1. Nah, di sini kan ada yang tinggi ya 1. Nah, jadi Y-nya itu akan jadi 1. Kemudian jika A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya itu sama dengan 1. Nah, kemudian jika A-nya 1, B-nya 1, maka Y-nya itu sama dengan 1. Kemudian langsung ke persamaan. Di sini persamaan dari gerbang logika OR yaitu Y sama dengan A plus B. Nah, contohnya ya, di sini kita ambil dari tabel kebenarannya. A itu sama dengan 0, kemudian B-nya itu sama dengan 1. Nah, itu ditambah A ditambah B, jadi 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Jadi hasil dari output Y-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya yaitu gerbang NAND atau NOT N. Gerbang NAND merupakan gabungan antara dua gerbang, yaitu AND dan NOT. Gerbang NAND mempunyai dua atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya mempunyai satu sinyal keluaran. Gerbang NAND mempunyai sifat. Bila sinyal keluaran ingin rendah atau bernilai 0, maka semua sinyal masukan harus dalam keadaan tinggi atau bernilai 1. Fungsi gerbang NAND yaitu Y sama dengan kebalikan dari A kali B. Misalnya, A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kebalikan dari 1 sama dengan 0. Gerbang NAND 2 input. Di bawah ini adalah simbolnya. Untuk tabel kebenarannya, jika semua atau salah satu inputannya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan jika semua inputannya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Gerbang NAND 3 input. Di bawah ini adalah simbolnya. Untuk tabel kebenarannya, ketentuannya sama, yaitu jika semua atau salah satu inputannya bernilai 0, maka semua outputnya bernilai 1. Dan jika semua inputannya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Selanjutnya yaitu gerbang NOR atau NOT OR. Gerbang NOR merupakan gabungan antara dua gerbang, yaitu OR dan NOT. Gerbang NOR mempunyai dua atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya mempunyai satu sinyal keluaran. Gerbang NOR mempunyai sifat. Bila sinyal keluaran ingin tinggi atau bernilai 1, maka semua sinyal masukan harus dalam keadaan rendah atau bernilai 0. Fungsi gerbang NOR yaitu kebalikan dari A ditambah B. Misalnya, A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kebalikan dari 1 sama dengan 0. Gerbang NOR 2 input. Di bawah ini merupakan simbolnya. Untuk tabel kebenarannya, jika semua atau salah satu inputannya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Dan jika semua inputannya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Gerbang NOR 3 input. Di bawah ini merupakan simbolnya. Untuk tabel kebenarannya, ketentuannya sama, yaitu jika semua atau salah satu inputannya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Dan jika semua inputannya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Baik, untuk materi yang selanjutnya yakni tentang gerbang logika XOR. Apa sih gerbang logika XOR? Gerbang logika XOR disebut juga gerbang logika eksklusif OR dikarenakan hanya mengenali sinyal yang memiliki bit 1 atau tinggi dalam jumlah ganjil untuk menghasilkan sinyal keluaran bernilai tinggi pula, yaitu 1. Yang dimaksud dari penjelasan di atas yaitu jika input A bernilai 0 pada gerbang logika XOR dan input B bernilai 0 pada gerbang logika XOR, hasil outputnya adalah 0. Sedangkan jika input A bernilai 0 pada gerbang logika XOR dan input B bernilai 1 pada gerbang logika XOR, hasil outputnya adalah 1. Kenapa? Karena gerbang XOR hanya mengenali sinyal yang memiliki jumlah ganjil yang bernilai tinggi. Jadi ada input A-nya 0 dan input B-nya 1, kan 1 bernilai ganjil di situ.
Jadi hasilnya pada output adalah 1. Nah, sedangkan jika pada input A bernilai 0 dan input B bernilai 0 pula, maka hasilnya adalah 0. Dan untuk materi yang terakhir, yakni tentang gerbang logika XNOR. Apa sih gerbang logika XNOR? Gerbang logika XNOR disebut juga gerbang not exclusive OR. Maksudnya, gerbang ini mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin bernilai tinggi atau 1, maka sinyal masukannya atau inputnya harus bernilai genap. Kedua nilai masukan harus rendah keduanya atau tinggi keduanya. Yang dimaksud dari pengertian tadi adalah jika input A pada gerbang logika XNOR bernilai 0 dan input B pada gerbang logika XNOR bernilai 0 pula, maka hasil outputnya adalah 1. Sedangkan jika input A pada gerbang logika XNOR bernilai 0 dan input B pada gerbang logika XNOR bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena gerbang XNOR memiliki sifat bila sinyal keluaran ingin bernilai tinggi, maka sinyal masukannya harus bernilai genap. Kedua nilai masukan harus rendah atau 0 keduanya atau tinggi keduanya, yaitu 1 keduanya. Jika input A pada gerbang logika XNOR bernilai 1 dan input B pada gerbang logika XNOR bernilai 1, maka hasilnya akan tetap 1. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang materi gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasional. Saya perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Dan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.